Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, ada yang rumah tangganya bisa bertahan dan kembali harmonis karena adanya rasa saling cemburu ya, Maya. Ya. Tapi bisa juga rasa cemburu itu menjadi prahara dalam rumah tangganya, menjadi bencana, Ma. Maaf, cemburu ada dua. Iya, Ma. Cemburu yang diperbolehkan, yang wajar, yang normal, yang tidak berlebihan. Ya. Cemburu yang wajar, yang normal, yang tidak berlebihan dengan adanya masalah sehingga dia merasa cemburu, ini mengeratkan rasa cinta. Terasa oleh suaminya, ya Allah, istri saya khawatir banget sama saya. Suami saya khawatir sama saya, bikin cinta, bikin erat. Berbeda yang kedua. Kalau yang berlebihan, yang membabi buta, yang tanpa ada alasan, marah-marah, dia ngomel-ngomel, ini menghancurkan cinta. Coba. Iya, Ma. Kalau kalian laki-laki punya istri cemburu buta, terlambat dikit ngomel, Aduh. terlambat dikit marah, bajunya wangi naon, ribut. Kira-kira enak apa enggak? Enggak, itu Mama. Makin suka, makin benci. Benci, Benci. Ma. Semua yang berlebihan tidak ada yang baik. Enak ya, Ma. Udah tahu kan kita naik busway, naik MRT, debet-debetan, kan kena parfum orang ya, Ma. Ada juga yang aneh, itu di prahara. Prahara. Ada yang aneh. Tidak masuk rasio kita, benar-benar. Ada seorang mantu perempuan cemburu dengan ibu suaminya. Ya Ada nggak? Allah, ada, Ma. Ada. Suaminya nengokin emaknya, marah. Suaminya ngasih duit sama emaknya, marah. Marah. Suaminya nengokin adiknya yang perempuan, marah. Marah. Suaminya nengokin kakaknya ngasih duit, ngasih makanan, marah. Marah juga. Suaminya bercerita tentang kebaikan keluarganya, dia marah. Artinya istri tadi menjadi cinta suami hancur gara-gara cemburu buta. Tidak sedikit loh. Iya, Ma, banyak ya, Ma. Makanya walaupun memang mutlak manusia sejarah fitrahnya lahir punya rasa cemburu, jangan diikuti, itu perbuatan setan. Artinya itu jadi iri. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Jangan kamu iri hati dengan yang Allah berikan kepada orang lain. Jangan iri. Suami sayang sama emaknya, normal nggak? Normal lah, Mama. Ya. Kenapa dia bilang, kan udah nikah sama saya. Ya. Kenapa lebih ngurusin emak lu? Gue dong jadi bininya. Oh. Itu nggak normal. Makanya kata Allah jangan iri dengan karunia Allah berikan. Emang porsinya nyayangin sama emaknya nih. Nih di kita, di masyarakat kita banyak yang cemburu tapi terlalu berlebihan. Tidak masuk di akal sehat. Contoh, giliran waktu dipakai hura-hura. Giliran ibadah enggak. Harusnya kita cemburu dengan waktu. Di mana waktu sampai datang kiamat tidak akan kembali. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini cemburu yang benar. Iya. Kalau cemburu yang salah bagaimana? Lah, mumpung masih hidup. Kita habiskan waktu. Kita cari angin. Kita bunuh waktu. Bunuh biar nggak bete. Ya. Ini yang salah. Itu cemburu yang salah. Giliran agama kita dihina orang, cuek. Nah ini yang salah. Kalau seandainya ada orang sama suaminya jadi benci gara-gara dia berteman dengan seseorang, dia sayang dengan orang tuanya, ini cemburu yang buta, cemburu yang salah. Bahkan maaf dalam tanda kutip, kalau suaminya tidak pacaran, main tuduh aja, sampai pulang terlambat. Oh. Kan apalagi zaman sekarang ada medsos kan? Iya, Ma. Dengar-dengar bang, dengar-dengar, apaan? Ngaku nggak? Dah, ngaku apaan? Nah itu kan Iya, jadi fitnah. dari fitnah. Kenapa suzon? Langsung disuruh ngaku, orang ngaku apaan? Akhirnya suaminya kan sebel. Iya. Itulah kenapa tidak sedikit nih mama orang yang curhat. Istri saya nuduh mulu, Ya nuduh saya selingkuh, Allah. nuduh selingkuh. Saya tidak pernah selingkuh sedikit pun. Cuman karena gencar, saya berpikir, gua mah kagak selingkuh juga dituduh selingkuh beneran. Nah, sekalian aja dah. Sekalian aja deh. Saking jengkelnya, hati-hati jadi prahara. Hati-hati ya, Ma, ya. Makanya jangan terlalu berlebihan. Yang berlebihan semua-muanya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Tidak sedikit seorang perempuan
yang saking cemburunya sama suaminya. Dia sampai ngintil suaminya pergi ke kantor, dia naik ojek diikutin suaminya. Aduh. Kata dia dengar-dengar kabar teman sekantornya dia pacaran. Padahal bukan, namanya teman sekantor kerja bareng-bareng kan di ruangan yang sama. Iya, namanya sekantor. Kantor. Iya. Tidak pernah pulang berboncengan berdua. Nah, Cuman dia merasa, bukan kenyataan. Dia merasa itu cewek lebih cantik, lebih pinter, sekantor sama suaminya, mungkin punya Khawatir. khawatir. Tapi khawatir tadi dibuktikan dengan makian kepada suaminya. Bener apa salah? Salah. Suaminya nggak terima. nggak terima lah. Makanya akhirnya suaminya bilang, saya mah nggak selingkuh, dibilangin selingkuh, selingkuh aja beneran. Ketakutan suaminya diambil orang. Diambil orang. Harusnya, punten, yang namanya cemburu walaupun ada kita redam. Redam. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita koreksi diri, kita berkaca. Apa yang membuat saya cemburu? Yang pertama, biasanya yang membuat orang cemburu tidak pede. Tahu nggak pede? Tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Rasanya suami saya mah lebih pantas sama dia, gua mah kurang keren. Ya. Dia lebih cantik, dia lebih wah. Nah. Body dia lebih bagus pada ilmiah, body gua. Ya. lebih pantas. Nah, jadi kalau kurang pede ini membuat orang timbul rasa cemburu. Iya mah. Kemudian apa? Yang kedua karena merasa ada saingan. Punten. Kalau istrinya satu nggak ada saingan. Tapi kalau 2, 3 ada saingan. Coba. Jangan jauh-jauh Siti Aisyah. Malam-malam lagi tertidur. Dia melihat Rasul bangun. Cemburunya timbul. Ya. Kan Rasul istrinya nggak satu. Iya. Dia pelan-pelan ngikutin Rasulullah. Ngikutin mah. Dia mengira akan pergi ke rumah istrinya yang lain. Ternyata beliau berjalan ke bake, ke kuburan. Masya Allah. Dia kaget. Masya Allah. Jadi salah cemburunya. Ya. Tapi pastinya rasa yang alasan Mama tadi nomor 1 itu benar banget mah. Di kalangan keluarga-keluarga muda, pasangan-pasangan muda maupun yang udah tua pun nih mah. Pasti timbulnya sekarang istilahnya insecure mah. Jadi ngelihat tetangga lebih cakep dikit, aduh jangan-jangan laki gue sambil ngerokok di depan sambil ngopi ngeliatin tetangga sebelah. Pikiran jadi kemana-mana gitu. Nah, itu yang salah. Iya. Artinya apa? Suuzon. Suzon. Oh, Suuzon dilarang dalam Islam tujahra. Iya mah. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minat tanni inna ba'dad tanni ismun. Hai orang yang beriman, jangan buruk sangka. Buruk sangka adalah dosa. Kalau anak kecil bilang, lu jangan main cap nyangka doang. Cap nyangka. Cap nyangka, nyangka doang gitu kan, nggak ada bukti. Iya, Ini iya. yang salah. Iya. Oke. Itu harus diluruskan. Baik. Iya mah. Suuzon artinya udah dosa dia, udah tidak beriman dia orang. Nauzubillah Karena min dzalik. inna ba'dadani ismun, yang namanya zon, buruk sangka, dosa kata Allah. Berdosa kata Allah. Kalau gitu Mama nanti kita lanjutkan lagi ya Ma Ya. ya. Nah ibu-ibu saya tahu nih pasti udah pada nggak sabar kan mau nanya langsung sama Mama. Tapi tunggu ya setelah ini ya. Dan jamaah yang ada di rumah tentunya jangan kemana-mana. Karena Mama juga akan menjawab pertanyaan dari Instagram @rumahmamadede_tv1 mengenai tema kita hari ini yaitu cemburu dalam rumah tangga, prahara atau cinta. Nantikan jawabannya setelah ini. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede.